yang bisa melakukan yang namanya memiliki yang namanya kompetensi 4C. Mereka bisa melakukan kerjasama atau kolaborasi, mereka bisa berpikir kreatif, mereka bisa yang namanya berpikir kritis, bukan kritik ya, berpikir kritis, bisa berkomunikasi, dan satu tambahan lagi yang baru saja diminta oleh banyak perusahaan itu, mereka harus berpikir yang namanya berpikir secara komputasi atau computational thinking. Jadi kompetensi ini yang mau kita bangun dengan menggunakan peralatan, perangkat, infrastruktur yang ada, terutama internet dan sebagainya. Dan mereka harus punya namanya literasi digital dan literasi internet. Ini yang mau kita siapkan. Orang saat ini kalau tidak bisa masuk ke internet atau tidak bisa mendayagunakan apa yang ada di internet, mereka mungkin akan tertinggal untuk mendapatkan yang namanya kemampuan untuk memanfaatkan apa yang terjadi di industri 4.0 yang memang suka tidak suka, mau tidak mau memang memanfaatkan informasi dan data sebagai bahan bakunya. Saat ini Bapak Ibu mungkin mengerti, Bapak Ibu misalnya kalau sedang belanja online lah contohnya, atau misalnya Bapak Ibu menggunakan jasa transportasi online kayak Gojek, Grab, itu basis data yang dimiliki oleh mereka misalnya adalah data antara lain misalnya data Anda ada di mana. Kalau Anda lagi berada di satu tempat tertentu, Google Maps akan menunjukkan Anda ada di titik itu dan Anda akan dijemput di titik itu. Bayangkan kalau kita tidak menguasai kompetensi informasi mengenai bagaimana memanfaatkan GPS, informasi itu bisa diambil dari titik handphone Anda, disampaikan kepada si supir Gojek untuk mengambil Anda di titik itu. Jadi penguasaan informasi itu seperti itu. Dan kita harapkan semua orang itu punya literasi untuk itu, supaya bisa memanfaatkan data dan informasi yang ada di internet, supaya bisa dijadikan sesuatu yang bermanfaat dan menguntungkan bagi penggunaan dan pelakunya. Dan kemudian yang apa yang diberikan oleh Google, yaitu adalah solusi dan perangkat. Bagaimana ini bisa dikuasai. Jadi yang kita lakukan saat ini mungkin di depan Pak Said sudah memulai dengan ini mengenai juknis mengenai Chromebook. Tapi sebetulnya ini jauh hanya dengan membeli atau menyediakan perangkat Bapak Ibu. Ini lebih jauh dari itu. Bagaimana kita ingin menyiapkan sumber daya manusia supaya bisa mengantisipasi tantangan di industri 4.0. Saya lanjutkan. Nah, izin Pak Arya, sebelum dilanjut, Pak Arya, izin. Ya, silakan Pak Direktur bergabung. Pak Direktur bergabung dengan kita. Mari kita sapa. Selamat pagi, Pak Direktur. Selamat pagi, Pak Direktur. Nah, tapi belum kelihatan gambarnya. Jadi, selamat pagi, Pak Direktur. Mungkin di mute mungkin. Oh ya, nggak apa-apa karena berkat bantuan Pak Direktur juga kita kerjasama ini berlanjut. Terima kasih banyak pada Pak Direktur. Izin lanjutkan, Pak. Atau mungkin Pak Direktur memberikan dua patah kata. Oh, ya baik. Lanjut dulu, Pak. Saya ada tamu sebentar. Terima kasih Pak Direktur, Pak Suryadi. Kami lanjutkan dulu Pak ya. Baik. Nah, untuk tujuan tadi supaya sumber daya manusia yang akan nanti berinteraksi bekerja di era informasi ini, kita menyediakan namanya rumah pendidikan digital. Kita itu artinya adalah Google, dan dalam hal ini Dijen Bimas Buddha yang menggunakan layanan Google. Rumah pendidikan digital ini akan nanti memiliki domain seka.kemenak.go.id. Dengan domain ini kita harapkan yang pertama adalah kita bisa menyiapkan kemampuan yang diperlukan untuk era informasi ini, yang kita sebut sebagai 21st century skill, 4C tadi plus 1C. Kemudian kita menyesuaikan dengan gaya belajar generasi Z. Nah, ini terutama mungkin di anak-anak kita yang generasi di SD, TK, SMP, SD, SMP, SMA, kemudian mahasiswa, itu bagaimana kita mengantisipasi gaya belajar mereka, di mana salah satunya menyukai yang lebih banyak formatnya media audiovisual, sangat tergantung pada teknologi,
kemudian gemar berinovasi, ini adalah gaya belajar. Jadi mungkin gaya belajar ini harus kita antisipasi, dan Google menyediakan perangkatnya. Gaya belajarnya beda sama gaya belajar saya gitu, waktu saya SMP, saya SMA. Mungkin gaya belajar saya dengerin guru, saya pulang belajar bikin PR, saya bikin PR-nya, saya datang besok kumpulin PR-nya. Gaya belajar anak sekarang beda. Gaya belajar sekarang basisnya proyek. Mereka dikasih pekerjaan, kemudian suruh cari sendiri pekerjaan itu harus dicari seperti apa. Mereka datang ke sekolah untuk mendiskusikan. Itu yang namanya project based atau project based learning atau flip learning. Dan itu gaya belajar yang harus diantisipasi. Yang ketiga adalah bagaimana kita menyiapkan juga dasar pemikiran namanya HOTS, High Order Thinking Skill, di mana nanti kita tidak cuman bahwa mereka yang nanti belajar ini tidak hanya menyerap atau mengambil informasi, tapi juga berkreasi. Dan yang terakhir adalah menyiapkan mereka ini untuk siap buat Indonesia sumber daya ini, apalagi kalau kita dihadapkan dengan yang namanya bonus demografi. Di luar COVID atau tidak COVID, suka atau tidak suka, 2015 sampai 2030 itu terjadi yang namanya pertambahan jumlah penduduk Indonesia yang di usia kerja atau usia produktif, sehingga nanti puncaknya ada di tahun 2025 kalau nggak salah, itu jumlah penduduk Indonesia yang usia kerja, usia produktif itu mencapai sekitar 70% dari seluruh penduduk Indonesia. Kita nggak mau bahwa penduduk yang produktif ini jadi beban buat masyarakat, dia tidak bisa bekerja karena dia tidak punya ilmunya untuk berinteraksi di industri 4.0. Kita ingin mereka punya kemampuan, dan ini harus kita siapkan dari sejak mereka dini, dari anak SD, TK, bahkan SMP, SMA. Seperti itu. Nah, apa yang dimiliki Google? Jadi Google punya yang pertama teknologi pendidikan yang berkelas dunia. Kemudian digunakan lebih dari 60% sekolah. Saat ini memang kalau kita lihat di Amerika 60-70%, di negara maju, Eropa, Australia juga mencapai angka yang sudah hampir di atas 50%. Di Malaysia dan di New Zealand bahkan ini digunakan untuk seluruh sekolah menengah resmi. Jadi artinya di Malaysia digunakan Google for Education untuk seluruh dasar menengah sampai SMA. Kemudian domain yang mencakup satu negara juga dilakukan di New Zealand. Jadi artinya ini adalah pembelajaran kelas dunia yang memang digunakan oleh banyak pihak di seluruh dunia. Penggunanya adalah lebih dari 100 juta pengguna seluruh dunia. Jadi kalau Bapak masuk di sini, Bapak Ibu masuk untuk pengguna layanan Google, artinya Bapak termasuk dari 100 juta pengguna seluruh dunia, dan Google sebagai komitmennya menyediakan seluruh infrastruktur untuk mendukung layanan ini bebas biaya. Bayangkan besarnya kapasitas server atau data center yang disediakan Google dalam hal ini. Kemudian tersedia dalam banyak bahasa, dan ini tersedia tanpa biaya investasi. Kalau Bapak Ibu berminat, ini ada websitenya edu.google.com, bisa dilihat sebagai referensi. Kemudian, apa saja yang dimiliki oleh Google? Itu secara teknis seperti ini. Ada yang namanya nanti rangkaian alat produktivitas gratis untuk kolaborasi di dalam sekolah atau pendidikan, namanya G Suite. Ada ruang kelas Google untuk membuat yang namanya ruang kelas digital, dan ada perangkat yang dikembangkan Google untuk dipakai sebagai alat multifungsi di pembelajaran. Kita akan bahas seperti apa. Nah, ini ada slide khusus yang saya selipkan kalau untuk perguruan atau untuk pendidikan tinggi, pendidikan higher education. Itu apa saja? Yaitu bagaimana mereka bisa berkoneksi dengan rekan dan rekan kelasnya, dan juga dengan dosennya dimanapun mereka berada. Connectivity. Jadi bagaimana mereka berinteraksi secara melalui namanya email. Namanya Gmail, kita sediakan Gmail yang skala korporat, menyediakan jadwal lewat kalender, kemudian berkomunikasi tanpa batas, video conference seperti yang kita lakukan saat ini dengan Google Meet, kemudian bisa membuat dokumen-dokumen productivity dengan alat-alat yang disediakan Google, dan ini bebas biaya, bebas lisensi, jadi Anda pakai, Anda tidak perlu biaya lisensi lagi. Misalnya membuat tabel dengan Google Sheets, jadi membuat tabel, membuat
paparan dengan Google Slide, membuat dokumen dengan Google Docs.